Kemudian contoh yang lain, penyakit hasad itu adalah penyakit yang dialami oleh umat-umat terdahulu, yaitu hasadnya Qabil kepada Habil. Hasadnya Qabil kepada Habil. Siapa mereka berdua? Anaknya dari Nabiullah Adam alaihi assalam. Jadi Qabil itu hasad kepada Habil. Qabil kakaknya apa adiknya? Qabil kakaknya. Adiknya Habil. Nah, kakaknya hasad dengki sama adiknya. Kenapa kakaknya hasad, Ustaz? Karena Qabil itu punya saudari kembar. Habil juga punya saudari kembar. Nah, saudari kembarnya Habil itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bapaknya Nabi Adam supaya menjodohkan saudari kembarnya Habil nikah dengan Qabil, saudari kembarnya Qabil nikah dengan Habil. Jadi tukeran nggih. Qabil punya saudari kembar perempuan, Habil juga punya saudari kembar perempuan. Nah, saudari kembarnya Habil disuruh dinikahkan dengan Qabil. Saudari kembarnya Qabil disuruh nikah dengan Habil. Nah, qadarullah, saudari kembarnya Qabil itu perempuan yang sangat cantik, ya. Namanya siapa, Bu? Namanya Iklima atau iklimnya itu. Namanya Iklima. Nah, karena Qabil dipasangkan dengan saudari kembarnya Habil yang wajahnya itu menurut Qabil tidak cantik, maka Qabil tidak mau. Qabil protes. Dia pengen dinikahkan dengan saudari kembarnya sendiri, yaitu Iklimah. Ya. Ini syariat zaman dulu ya, Bu ya. Ini syariat zaman dulu. Jadi kalau sekarang ya tidak berlaku. Ini suaranya dengar betul nih? Dengar ya? Di belakang dengeran? Soalnya dari sini kelihatan pelan sekali suaranya. Kenceng ya, insya Allah ya? Ya. Ini adalah syariat zaman dulu ya. Jadi nggak bisa diterapkan kalau sekarang. Nggak bisa kita punya anak kembar dua, ya, kakak adik, dua-duanya punya saudari kembar, kemudian dipasangkan nggak boleh, haram, ya. Ini syariat zaman dulu, syariat di zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, kemudian Qabil nggak terima, hasad. Ditambah lagi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan keduanya untuk berkurban, Allah perintahkan Qabil untuk kurban, dan Allah juga perintahkan Habil untuk kurban. Jadi kurban, Bu, itu termasuk di antara syariat yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ini salah satu di antara syariat tertua. Selain sholat itu adalah kurban. Jadi kurban itu dari zaman Adam sudah ada. Ya. Dari zaman Nabiullah Adam sudah ada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Qabil untuk kurban, dan Allah juga perintahkan Habil untuk kurban. Untuk mengetahui siapa di antara keduanya yang paling bertakwa. Ya. Ternyata yang diterima kurbannya siapa? Yang diterima kurbannya Habil. Kurbannya Qabil tidak diterima. Habil itu berkurban dengan seekor kambing karena beliau seorang peternak kambing. Sedangkan Qabil itu dia pekerjaannya itu sering ya bertani, nanam, ya, nanam buah-buahan, nanam sayur-sayuran. Kebetulan hasil panennya buruk, hasil panennya tidak baik, dan kemudian ketika dikorbankan kepada Allah yang diterima adalah kurbannya Habil. Maka kemudian tambah hasad itu, tambah benci, tambah dengki. Sampai kemudian kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Muhammad, ceritakanlah kepada mereka kisah tentang dua putra Adam, Qabil dan Habil, menurut kisah yang sebenarnya. Ketika keduanya berkurban, kemudian salah satu di antara kurbannya ada yang diterima, yang lain tidak diterima. Itu contoh bahwa penyakit hasad itu adalah penyakit yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian, bahaya penyakit hasad yang ketiga. Kita ulangi lagi. Yang pertama tadi apa, Bu? Penyakit hasad itu adalah penyakit yang menimpa banyak orang. Siapapun bisa kena. Ustadz bisa kena, orang awam bisa kena, orang yang rajin ibadah bisa kena,
Orang yang rajin maksiat juga kena, ya. Tukang togel hasadnya sama siapa? Sama-sama tukang togel. Yang satu menang judi, yang satu enggak menang, kalah. Dia hasad itu, ya. Pezina juga hasadnya dengan pezina, ya. Itu bisa berzina dengan 10 wanita misalkan. Dia enggak mau kalah itu, ya. Yang kedua tadi apa? Bahayanya hasad. Iya, penyakit hasad itu adalah penyakit yang menimpa umat-umat terdahulu. Nah, yang ketiga, ini yang termasuk yang paling berbahaya. Ya. Orang yang dia terkena penyakit hasad, itu akan lebih berani untuk melakukan kejahatan. Orang yang dia terkena penyakit hasad, itu lebih berani untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau orang sudah hasad, Bu, orang sudah benci, dari yang awalnya dia pengecut itu bisa menjadi orang yang buas itu. Bisa menjadi orang yang ganas. Bisa menjadi orang yang jahat bahkan tidak punya hati. Ya. Banyak sekali kita bisa dapatkan ya kisah-kisah di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana orang-orang yang dia terkena penyakit hasad itu dia rela, Bu, dirinya itu diazab oleh Allah, dirinya disiksa, bahwa bahkan dirinya mungkin nanti mati atau dia dipenjara, dia nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting orang yang dihasati, orang yang dia dengki itu nikmatnya bisa hilang. Yang penting itu. Mau dia dipenjara silahkan, nggak peduli. Mau dia dimasukkan ke dalam neraka pun juga nggak peduli. Ya. Makanya di antara contoh ini penyakit hasad yang kemudian membuat dia semakin berani itu, yang pertama adalah hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Yang pertama adalah hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Para umat yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin kita sering dengar ya kisah tentang iblis. Sebagian mufasir itu kan menjelaskan bahwa iblis itu dulunya adalah makhluknya Allah yang Allah Ta'ala muliakan. Ya. Tapi sebelum kita masuk di cerita ini, bedanya antara iblis, jin, dan setan apa, Bu? Kalau iblis apa? Iblis itu rajanya, rajanya, oh, rajanya setan. Nah, setan hidup sampai sampai hari kiamat. Oh, iya. Kalau setan, Bu, dalam bisa dari hati kita. Kalau jin ada yang jahat, ada yang baik. Iya, iya. Subhanallah ya. Baik, saya tambahin ya. Jadi iblis itu sebenarnya dia itu juga berasal dari golongan jin. Iblis itu adalah jin. Rajanya jin yang dia membangkang kepada Allah, yang tadi kemudian dijelaskan ya. Umurnya itu sangat panjang, bahkan diberikan keistimewaan sampai dengan hari kiamat. Itu iblis. Ya. Iblis. Dan dia adalah jin yang paling membangkang. Kalau tadi bahasanya rajanya jin, ya, rajanya jin yang paling membangkang, yang paling durhaka kepada Allah. Kalau jin ya makhluknya Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Yang Allah ciptakan dari api, ada yang baik, ada yang buruk. Bahkan jin itu termasuk makhluknya Allah yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu makhluknya Allah yang terkena beban syariat. Jadi jin itu, Bu, juga diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Makanya di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya tugasnya jin itu sama seperti manusia. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Jin disebutkan ada sekelompok jin yang pernah ikut mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an. Ya. Itu jin. Kalau setan itu adalah sifat sebenarnya.
sifat buruk yang bisa menimpa jin dan bisa menimpa manusia. Bisa menimpa jin, bisa menimpa manusia. Makanya kalau ada jin yang dia kelakuannya tidak baik, yang dia membangkang, yang dia durhaka, maka itu bisa dikatakan jin yang memiliki perilaku setan. Manusia pun juga sama, Bu. Kalau ada manusia yang nggak pernah sholat, akhlaknya tidak baik, ya, makanya bener dikatakan oh setan itu gitu. Karena emang dia memiliki sifat setan. Ya. Makanya para ulama itu ada yang mengatakan gini, dosa lisan itu ada dua. Dosa lisan yang dilakukan oleh manusia itu kebanyakan dua hal ini. Yang pertama ada syaitonun natik, yang kedua syaitonun akhros. Apa itu syaitonun natik? Setan yang berbicara. Jadi kalau ada orang yang dia ngomongnya tidak baik, kalau dia ngomong gibah, kalau dia ngomong sukanya mencela orang lain, kalau dia ngomong sukanya berbicara kasar misalkan, itu bisa dikatakan syaitonun natik, setan yang berbicara. Kalau ada orang yang dia mengetahui kebenaran, dia bisa mengingatkan, merubah, tapi kemudian dia diem, para ulama menyebut sebagai syaitanu akhras, setan bisu. Setan bisu. Ya. Itu kebanyakan dosa manusia itu karena dua hal tadi. Orang yang ngomong, kemudian ketika ngomong, dia ngomong yang tidak baik. Disebut sebagai syaitanu natik, setan yang berbicara. Kemudian yang kedua, orang yang dia mengetahui kebenaran, melihat keburukan yang harusnya bisa dia rubah, bisa dia ingatkan, tapi dia diem, itu disebut sebagai syaitanu akhras, setan yang bisu. Nah, kembali lagi ke tadi. Iblis, laknatullah alaih. Asal mulanya disebutkan oleh para mufassir, dia itu adalah makhluknya Allah dari bangsa jin yang Allah Ta'ala muliakan, bahkan derajatnya itu hampir sama seperti malaikat. Allah perintahkan dia untuk menjaga surga. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dia untuk sujud kepada Adam alaihi salam bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasajadu illa iblis. Semuanya sujud, para malaikat sujud, kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia enggak mau. Wastakbar, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk di antara orang-orang kafir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan derajat dia yang awalnya makhluk yang mulia, kemudian Allah hinakan dia. Allah ganti namanya menjadi iblis. Gara-garanya apa? Gara-garanya hasad. Dia rela, Bu, nuker surga dengan neraka. Yang penting apa? Yang penting dia nggak sujud sama Adam. Wes aku masuk neraka apa-apa. Yang penting aku rak sujud karo Adam. Coba bayangkan, ini nekat ini, Bu. Ya. Dia rela diazab di neraka selama-lamanya, bahkan menjadi makhluk yang paling hina. Dia nggak peduli itu, Bu. Yang penting dia nggak sujud kepada Adam. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat yang lainnya, Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis, apa yang membuatmu itu enggan, tidak mau ketika aku perintahkan kamu untuk sujud kepada Adam? Kata dia apa? Qala ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah, saya ini lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Menurut iblis, bayangannya iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Dan menurut iblis, saya lebih senior. Saya lebih duluan diciptakan. Masa saya harus nunduk-nunduk sama junior saya? Kayaknya nggak boleh ya. Kalau kita jadi orang senior, merasa jumawa dengan junior-junior kita, nggak boleh. Ya. Ini salah satu di antara kisah di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang yang dia terkena penyakit hasad itu dia akan lebih berani nekat. Ya. Termasuk contohnya adalah iblis, laknatullah alaih. Kemudian yang kedua, contohnya hasadnya Qabil kepada Habil. Hasadnya Qabil kepada Habil. Ya Allah, Bu, perkara kurban nggak diterima, kemudian memunculkan sifat hasad.
Dan hasad ini kemudian akhirnya membuat Qabil itu berani untuk melakukan tindakan yang naudzubillah. Sampai membunuh adiknya sendiri. Ya, sampai bunuh adiknya sendiri. Dan kisah ini tadi sudah kita sampaikan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Muhammad ceritakan kepada mereka kisah tentang dua putra Adam alaihissalam dengan benar. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya Allah perintahkan untuk kurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Walam yutaqabbal minal akhar. Nah, ketika kurbannya Qabil tidak diterima, apa yang dilakukan Qabil? Dia kemudian mengatakan, qala la'aqtulannak. Adik, kamu akan saya bunuh. Adik, kamu akan saya bunuh. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah itu adalah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dan itu akhirnya dilakukan oleh Qabil, Bu. Akhirnya Qabil nyari kesempatan untuk bunuh adiknya. Dibunuh itu adiknya dengan cara apa itu? Dipukul kepalanya pakai batu kan? Dipukul kepalanya pakai batu sampai mati. Ya. Makanya para mufassir, para ulama menjelaskan, setiap kali ada peristiwa pembunuhan, maka Qabil akan mendapatkan imbas dari kasus pembunuhan ini. Jadi dosanya ngalir, Bu, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dialah orang yang pertama kali ngasih contoh pembunuhan. Ya, makanya hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan. Kalau kita mengajari orang sesuatu yang tidak baik, dan orang itu kemudian akhirnya ngikuti kita, dan dia akhirnya ngajari ke orang lain, kemudian ngajari yang lain, itu menjadi dosa jariah, Bu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, man da'a ila dhalalatin kana lahu minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang dia mengajarkan kepada kesesatan, kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang ngikuti dia tadi, tanpa mengurangi dosa orang yang ngikuti tadi. Kalau si A ngajari yang tidak baik kepada B, C, D, E, kemudian B, C, D, E ngikuti, maka si A ini akan mendapatkan dosa dari 4 orang ini, tanpa mengurangi dosa dari 4 orang ini. Jadi dia dapat dosa dari 4 orang ini. Kalau 4 orang ini ngajari yang lain, 10 orang misalkan, udah si A dapat kiriman itu. Bukan kiriman pahala loh, kiriman dosa. Ya. Makanya hati-hati kalau kita ngajari sesuatu, apalagi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu, orang tua, sebagai seorang kakak misalkan, jangan sampai ngajari yang tidak baik kepada keluarga kita. Termasuk apa yang kita posting di sosial media misalkan bisa jadi inspirasi buat orang lain. Ya, kalau yang diposting itu baik, alhamdulillah, inspirasi untuk kebaikan. Tapi kalau yang diposting itu adalah keburukan, alhamdulillah. Ya. Kalau orang lain melihat, terinspirasi, ngikuti, sudah dapat kiriman dosa itu, alhamdulillah. Ya. Jadi itu diantara kenekatan Qabil. Karena dia hasad, dia nggak peduli adiknya, bahkan adiknya dibunuh. Ya. Dan itu terjadi, Bu. Ya. Hari ini berapa banyak itu kakak adik saling membunuh, naudzubillah, gara-gara masalah warisan. Ya, bahkan kemarin sempat ramai ada di Aceh itu, seorang anak mau memenjarakan ibu EDW gara-gara dia merasa ibunya tidak adil ketika membagi warisan. Jadi ibunya mau dipenjarakan sama anaknya sendiri. Ya, berapa banyak kasus saling membunuh antara kakak dengan adik gara-gara apa? Rebutan warisan. Ya, rebutan sawah, rebutan tanah, seperti itu. Naudzubillah. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang hasad, Bu. Hati-hati. Kalau bisa jangan sampai ketemu dengan orang yang hasad, bahaya ini. Ya. Tadi malam saya baca satu kisah itu di YouTube ya, pas buka YouTube. Ada kisah seorang bapak punya anak kecil. Anaknya usia 4 tahun. Ya. Dia punya tetangga. Pernah suatu ketika tetangganya itu diejek sama bapak ini. Usianya 22 tahun itu tetangganya, masih muda. Nah, diejek sama bapaknya.
sakit hati, kemudian hasad. Sakit hati, benci, dendam, hasad. Ya, setiap kali dia melihat tetangganya yang ngece dia itu mendapatkan kenikmatan, dia merasa tambah benci itu. Ya, tambah benci. Sampai ada satu kejadian, si bapak ini dia membawa anaknya yang usia 4 tahun itu ke tempat kerjanya. Dia dapat pesanan untuk masang sound system. Ini kan kebetulan orang kampung ya, masang sound system malam-malam. Nah, karena masang sound system kan tidak lama, tidak sebentar nih, lama nih. Yang namanya anak kecil kan nggak betah kalau berlama-lamaan nggak ngapa-ngapain kan. Akhirnya rewel, ya kemudian minta diantar pulang. Biasanya kalau bapaknya nganter itu sampai rumah. Kebetulan karena bapaknya punya banyak pekerjaan, diantar sampai depan gang. Ditanya, Le, nak, bisa pulang sendirian kan? Itu rumahnya sudah dekat situ. Berani toh? Berani pak. Jangan mampir-mampir ya, sudah malam. Akhirnya lewat, anaknya kemudian pulang ke rumah. Bapaknya balik ke tempat kerja. Nah ternyata sebelum sampai ke rumah, lewat di depan anak muda yang dulunya pernah DC bapak itu. Lagi duduk-duduk bu. Ya. Awalnya nggak kepikiran apa-apa itu. Ya. Ditanya, kamu pulang sama siapa? Sendirian katanya. Bapak nganter hanya sampai depan gang. Langsung keinget bapak itu. Bapak itu dulu pernah ngece aku. Ya. Akhirnya dipaksa, yuk ikut saya yuk. Mau diajak main ke rumah. Awalnya nggak mau, kemudian dipaksa-paksa akhirnya mau. Ya, paksa. Setelah masuk ke rumah, langsung amarahnya ditumpahkan semua itu. Anaknya dipukul, setelah itu diangkat, dibanting, Bu. Ya, dibanting, ya, sampai kemudian sudah lemes, ya, belum meninggal, kemudian mulutnya dibekap, kemudian dibenturkan ke tembok sampai mati. Setelah mati belum puas, Bu. Belum puas. Dia bahkan dia mau mencari cara bagaimana supaya ini anak tetap di dalam rumah dan masih bisa, perasaan puasnya itu belum hilang gitu. Ngambil semen. Jadi anaknya itu dicor semen, dibuat kayak patung gitu. Ya, ditaruh di dalam rumahnya. Ini orang naudzubillah. Gara-gara apa? Hasad, dendam, benci. Makanya hati-hati gitu. Naudzubillah, jangan sampai kita ketemu orang-orang yang begitu. Kalau orang sudah hasad itu udah dia nekat itu. Dia nekat. Ya. Nggak peduli dia siapa. Bahkan seorang ustadz pun juga kan nggak peduli. Kalau dia hasad, dia bisa memfitnah ustadz yang lain, memfitnah orang lain. Ya. Nggak peduli. Karena apa? Karena udah kalau sudah hasad itu, jadi bahaya ini. Ya. Lebih berani untuk melakukan keburukan atau kezaliman. Ini contoh yang keberapa, Bu? Yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu hasadnya saudaranya Yusuf kepada Yusuf alaihissalam. Ini tadi sudah kita sampaikan sedikit nih. Jadi Nabi Yusuf, Bu, alaihissalam, itu kan salah satu di antara Nabi yang memiliki nasab terbaik kan, Bu. Bapaknya Nabi Yusuf namanya siapa? Yakub. Bapaknya Nabi Yakub? Nabi Ishak. Bapaknya Nabi Ishak? Nabi Ibrahim. Jadi subhanallah ini keturunannya itu nabi-nabi semua, Bu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi SAW, yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia. Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Ini nasab subhanallah, ya, yang terbaik. Salah satu di antara nasab terbaik. Kalau kita ada nggak, Bu, yang nasabnya itu bapak kita presiden, bapaknya lagi presiden, presiden lagi, ada nggak, Bu? Ada tuh. Atau bapak kita kiai, di atasnya lagi kiai, di atasnya lagi kiai. Ini subhanallah, ini nabi ini, ya. Bapaknya, kakeknya, buyutnya nabi semua. Dan subhanallahnya lagi,
Tadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan kisah Yusuf itu sebagai ahsanul qasas. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Surat Yusuf ayat ketiga. Surat Yusuf ayat ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami akan menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu." Ya. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf ini sebagai kisah terbaik. Makanya sangat sayang sekali kalau kita belum pernah baca kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir itu. Itu kalau kita baca itu subhanallah itu. Ya. Insya Allah. Nah kemudian bagaimana hasadnya kakak-kakak Yusuf? Tadi sudah kita sampaikan di awal gitu. Bahwa kakak-kakaknya Yusuf itu merasa hasad kepada Yusuf dan adiknya. Namanya siapa? Namanya Bunyamin. Namanya Bunyamin. Nah, karena kakak-kakaknya Yusuf itu merasa bapak itu ora adil, nggak adil di dalam apa namanya? Di dalam memperlakukan anak-anaknya. Yusuf itu disayang, Bunyamin itu disayang, kakak-kakaknya tidak disayang. Maka muncullah penyakit hasad. Sampai kemudian apa? Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi di surat Yusuf ayat ke-8 menceritakan idqalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Setelah kakaknya Yusuf itu merasa bapaknya sudah nggak adil, lebih sayang kepada Yusuf dan adiknya, bahkan mengatakan bapakku ki bahasa kasarnya bodoh bapak. Bapak ki sesat. Ya, bapak kira paham. Harusnya kita yang lebih besar, yang lebih kuat itu lebih disayang sama daripada Yusuf, ya. Sampai kemudian muncullah siasat mereka. Muncullah apa namanya? Keinginan mereka untuk melakukan hal yang nekat tuh. Ya. Di surat Yusuf ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabadikan kisah mereka. Uqtulu Yusuf awit rahuhu ardha yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Jadi Bu, sebelum Nabi Yusuf itu dibuang, sebenarnya sempat ada keinginan Yusuf itu dibunuh. Ya. Makanya kalimat pertama yang muncul, uqtulu Yusuf. Bunuhlah Yusuf. Ya. Atau kalau nggak dibunuh, awit rahuhu ardha yakhlu lakum wajhu abikum. Kalau nggak dibunuh, udah buang aja ke satu daerah, satu tempat, ya, supaya perhatian ayah kita itu tidak lagi kepada dia. Ya. Wa takunu min ba'di qauman sholihin. Dan setelah itu ya sudah biar apa namanya? Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Setelah itu kayak nggak terjadi apa-apa. Ya. Begitu. Dan ternyata dilakukan itu. Sampai kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh kakak-kakaknya di sebuah sumur. Ya. Kalau dibuang di sumur itu kan bisa jadi mati tuh Bu. Kan masih kecil kan. Dibuang di dalam sumur. Kalau nggak ada yang nolong, ya meninggal kan. Alhamdulillahnya ada yang nolong. Ada yang nemu. Ya, kemudian diselamatkan oleh musafir sampai nanti kemudian dijual. Ya, seperti itu. Ya. Dan subhanallahnya Bu, subhanallahnya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika nanti sudah dewasa, bahkan menjadi wazir, menjadi menteri di kerajaan tersebut, ya, di waktu itu, beliau masih mau memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Coba bayangkan, kakaknya mau bunuh dia, ya, itu bahkan beliau masih sempat-sempatnya memberikan maaf. Subhanallah, ya. Ini contoh yang keberapa ini? Yang ketiga, ya, bahwa orang yang kena penyakit hasad itu, dia akan lebih berani untuk melakukan kezaliman. Ya. Makanya hati-hati ya, sekali lagi, ya, supaya kita dihindarkan dari orang-orang yang terkena penyakit hasad. Ya. Yang keempat, bahaya penyakit hasad. Hasad itu bisa menghapus amal soleh. Hasad itu bisa menghapus amal soleh. Bu, kalau kita sudah capek-capek nih Bu, ngaji kesana kemari, baca Quran setiap hari,
ngafal Quran, berjus-jus. Kok tiba-tiba pahala yang sudah kita kumpulkan ujuk-ujuk hilang, terhapus. Nyesel betul Bu? Nyesel. Nah, ternyata salah satu di antara hal yang bisa menghapus amal soleh kita itu adalah hasad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatabah. Kata Nabi, jauhilah sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan. Hasad itu dapat memakan atau menghilangkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi Rasulullah SAW ingin memberikan sebuah perumpamaan. Ya. Kalau kita punya kayu, dikumpulkan, setelah itu dibakar. Habis nggak kayunya? Habis. Itu seperti amalan-amalan kita. Sudah kita tumpuk-tumpuk, kemudian habis, hilang, hangus gara-gara hasad kita. Nah, ini diantara perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan perumpamaan ini, salah satu diantara faedahnya yang disampaikan oleh para ulama, bil mithali yattadihul maqal. Dengan perumpamaan itu, akan membuat pesan yang akan disampaikan itu lebih jelas. Rasul itu ngasih perumpamaan supaya apa? Supaya maksud dari apa yang disampaikan Nabi itu sampai ke kita bisa jelas. Makanya di dalam ayat Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi SAW itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan itu. Ya. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ketika Nabi ingin menjelaskan tentang fadilah keutamaan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu. Rasul mengatakan aro'aitum. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau misalkan di depan rumah kalian itu ada sungai, setiap hari kalian itu mandi di sungai itu sebanyak 5 kali. Mungkin nggak di badan kalian itu masih ada kotorannya? Tidak mungkin. Nggak ada Rasul. Ya, itulah perumpamaan orang yang sholat. Sholat 5 waktu itu akan membuat tubuh kita, badan kita itu bersih dari yang namanya dosa-dosa. Itu contoh bil mithal yattadihul maqal. Dengan permisalan itu akan lebih memperjelas maksud dari ucapan. Begitu. Nah, kemudian para umat yang Allah Ta'ala muliakan. Ternyata di dalam satu riwayat, Rasulullah SAW itu pernah menjelaskan salah satu di antara sebab orang bisa mudah masuk ke dalam surga. Itu karena tidak memiliki penyakit hasad. Salah satu di antara sebab Allah memudahkan seseorang masuk ke dalam surga, itu karena dia tidak memiliki penyakit hasad, dengki, benci, dendam. Mungkin para umat pernah mendengar kisah ini. Rasulullah SAW itu beliau pernah duduk-duduk di masjid bareng dengan para sahabat, lagi duduk santai. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, yatlu alaikum rajulun min ahli jannah. Nanti akan datang, akan muncul seorang laki-laki penghuni surga. Sebentar lagi akan nampak, muncul di hadapan kalian, laki-laki penghuni surga. Ternyata yang datang, Bu, itu seorang laki-laki Ansor yang nggak terkenal. Nggak terkenal, Bu. Bukan sahabat yang selama ini namanya sering kita dengar. Nggak terkenal. Dia nenteng sandal pakai tangan kiri, dari wajahnya itu ada bekas wudhu. Keesokan harinya, Rasulullah bermajelis lagi di masjid. Bilang lagi, yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Yang muncul ternyata laki-laki yang persis seperti laki-laki kemarin. Dia nenteng sandal pakai tangan kiri, dari wajahnya ada bekas air wudhu. Sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah mengucapkan kalimat itu. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya kejadian ini membuat sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau merasa ghibthah. Beliau merasa ghibthah. Apa itu ghibthah? Apa? Ghibthah itu lebih, ya,
kepo, tapi lebih ke gini, Bu. Dia pengen mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang didapatkan oleh temannya. Jadi misalkan kita punya teman nih, dia mendapatkan kebaikan, kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat. Dia pengen seperti itu, pengen mendapatkan kebaikan tanpa ada unsur di dalam hati, artinya rasa benci atau pengen supaya kebaikan kenikmatan yang didapatkan temannya hilang. Itu namanya ghibtah. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, la hasada illa fi ini. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasulita ila halakatihi fil haq. Yang pertama kita hasad. Hasad di sini bukan berarti hasad benci, bukan. Ini namanya ghibtah. Ya. Hasad iri kepada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan harta. Kemudian dengan harta yang Allah Ta'ala berikan, dia gunakan untuk bersedekah di jalan Allah. Itu kita boleh iri, Bu. Kita boleh iri. Tapi iri di sini maksudnya adalah ghibtah. Yang kedua adalah kita iri kepada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan ilmu, berikan Al-Quran, pemahaman Al-Quran. Kemudian dia bisa mengamalkannya. Kita boleh iri dengan orang-orang seperti ini. Ya, kita boleh iri dengan orang seperti ini. Makanya kalau kita iri dengan ustadzah yang ngajari kita Al-Quran, suaranya bagus, hafalannya banyak, subhanallah, boleh yang seperti itu. Itu namanya ghibtah. Namanya ghibtah. Nah ini, Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau merasa ghibtah. Ini kepo ini, pengen tahu. Ini sahabat ini punya amalan rahasia apa? Kok bisa Rasulullah nyebut 3 kali dia termasuk penghuni surga? Padahal bukan sahabat yang terkenal banget. Kejar sampai rumah, Bu. Diikuti. Sampai rumah, ketika sudah sampai rumah, kemudian dia ketok pintu. Kemudian dia, setelah laki-laki ini keluar, dia bilang, wahai saudaraku, saya sedang ada masalah dengan orang tua saya. Boleh nggak kalau saya nginep di rumahmu selama 3 hari? Ya, boleh nggak nginep? Udah izinkan nginep? Boleh nginep. Nah, ketika nginep malam pertama, diamati itu, Bu, diperhatikan. Iki opo iki amalan ini? Diperhatikan terus, ya. Sampai dia hampir nggak tidur. Gara-gara apa? Gara-gara pengen tahu ini yang dikerjakan apa. Laki-laki ini ketika mau tidur, ternyata diamati sama Abdullah bin Amr bin Al-As. Diamati. Kalau mau tidur ngapain? Ya, kalau mau tidur ya sama. Seperti kita baca doa, mulutnya komat kamit itu. Perhatikan. Setelah itu tidur. Tidur tengah malam bangun. Wah, ini mau sholat malam ini, subhanallah. Jam 1 udah bangun ini, subhanallah. Keren banget ini. Ternyata bangun, tidur lagi. Baca doa, tidur lagi dia. Sampai menjelang subuh, mau subuh baru bangun. Sholat beberapa rakaat, witir, kemudian pergi ke masjid. Itu malam pertama. Malam kedua nggak ada bedanya ternyata. Hampir sama. Sampai, saya sudah nyerah, nggak ketemu. Sampai di hari ketiga, karena sudah 3 hari, nggih, minta izin pulang. Ketika mau minta izin pulang, Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian menceritakan tujuan sebenarnya beliau minta izin nginep. Dia menyampaikan, wahai saudaraku, sebenarnya saya nggak punya masalah dengan bapak ibu, nggak punya masalah. Tapi saya hanya pengen tahu, Rasulullah di beberapa hari yang lalu menyampaikan kepada kami bahwa kamu termasuk penghuni surga. Dan saya pengen tahu amalan apa yang kamu kerjakan selama ini. Ya. Kata laki-laki ini, ya sebagaimana yang kamu lihat, biasa-biasa saja. Nah, ketika Abdullah bin Amr bin Al-As mau pulang, panggil, ya Abdullah, ta'al, sini. Saya akan sampaikan, saya akan ceritakan, ada satu hal yang selama ini saya rutinkan setiap hari. Saya kerjakan setiap hari. Dan itu saya lakukan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur, ternyata laki-laki ini, dia memaafkan semua orang yang hari itu zalim sama dia, yang hari itu berbuat jahat sama dia. Dia maafkan semuanya. Gak ada perasaan dendam, gak ada perasaan hasad. Itu semuanya diikhlaskan. Saya ikhlaskan. Ada orang yang zalim sama saya, mencaci saya, menghina saya, menganiaya saya. Semuanya tak ikhlaskan. Ya Allah, maafkan dia. Oh, ternyata ini yang kami nggak bisa. Nggak semua orang itu kan bisa maafkan, tuh, Bu. Nggak semua orang itu bisa
memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Bahkan kalau ada orang yang dia salah sama kita, datang ke kita minta maaf pun, itu banyak di antara kita yang saya belum siap maafkan kamu. Saya butuh waktu 1 tahun, kesuwen bu, gitu. Ada seperti itu, apalagi perempuan kan bu, ya, dan perasaan tuh bu. Makanya orang-orang yang dia punya sifat memaafkan, itu Allah benar-benar angkat derajatnya bu. Orang-orang yang dia punya sifat memaafkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana qasat sadaqatan min malin, wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izzan. Kata Nabi, sedekah itu tidak akan mengurangi harta orang yang bersedekah. Kemudian tidaklah Allah menambahkan sesuatu kepada orang-orang yang mau memaafkan kecuali Allah tambahkan izzan. Allah tambahkan kemuliaan. Jadi kalau orang-orang yang dia pemaaf itu bukan Allah hinakan, tapi Allah angkat derajatnya. Makanya kalau saya tanya, Bu, lebih seneng punya temen sing pendendam atau yang mudah memaafkan? Lebih seneng punya teman yang mudah memaafkan, bukan baperan. Nih, kalau kita punya teman baperan kan jengkel itu bu. Tapi kalau kita punya teman yang mudah memaafkan, mungkin kita bercandain dan apa-apa, seneng kita. Jadi orang yang dia mudah memaafkan itu Allah angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Ya, bahkan di dalam surat Ali Imran 133 134 itu Allah bahkan janjikan surga. Allah janjikan surga bu. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Orang-orang yang Allah siapkan surga itu Bu, nanti dibaca sendiri. Salah satunya apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wal dhar wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang dia memaafkan kesalahan manusia. Allah siapkan surga. Subhanallah. Ya, hadza wallahu ta'ala